Bismillahirrahmanirrahim. Baik, disebutkan di sini, Bismillah Ustaz. Kemarin tetangga ada yang meninggal dunia, akhwat. Ana bersegera ke sana. Ketika dimandikan jenazah serta pengkafanan, ada sisa kapas dan wadah parfum. Harus ikut dibungkus, dimasukkan dalam kafan yang menyatu dengan mayat. Ada bunga-bunga, ada yasin, ada tahlil. Ana segera pulang akhirnya. Bagaimana sikap ana ini? Apa juga bid'ah? Mungkin di lingkungan ana seperti itu semua. Sebaiknya ana harus seperti apa? Takut keliru dan serba salah. Jazakallahu khairan. Taib. Iya, menghormati orang yang meninggal, ini sesuatu yang disyariatkan. Iya, kita harus bedakan antara sesuatu yang disyariatkan dengan sesuatu yang tidak disyariatkan, yang tidak kita lakukan. Ketika kita melakukan sesuatu yang disyariatkan, ada orang melakukan kesalahan, maka jangan kita tinggalkan sesuatu yang disyariatkan itu. Seperti ini ya, kita menghormati mayit, itu syar'i. Kita menghormati mayit itu syar'i, sesuai dengan tuntunan syariat. Itu termasuk di antara hak mayit dari kita, hak saudara kita. Untuk ya akhir kehidupannya. Maka hormati mayit. Datanglah kepada keluarga yang ditinggal oleh salah seorang dari anggotanya. Datanglah, hormati dengan baik. Apabila ada yasin, ada tahlilan, dan ada amalan-amalan yang tidak dituntunkan, ya, maka jangan lakukan itu. Jangan lakukan itu. Tapi jangan juga kita tidak datang ke tempat itu. Atau kalau misalnya kita baru sebentar datang ke tempat tersebut, langsung pergi lagi. Tidak. Ya. Tapi kita tetap di situ, kita misalnya melakukan sesuatu yang disyariatkan. Ya seperti misalnya kita menemui salah satu dari kerabatnya, kemudian kita hibur dia. Orang-orang melakukan yasinan, melakukan tahlilan, silahkan. Itu antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak setuju, tapi kita juga tidak bisa memaksa orang lain untuk meninggalkan apa yang menurut kita tidak baik. Kalau kita bisa nasihati mereka, alhamdulillah. Tapi biasanya keadaan tersebut sangat sulit untuk dinasihati. Ya. Ya kita lakukan sesuatu yang disyariatkan untuk kita. Datangi orang yang ditinggal. Kemudian berikan dia misalnya hadiah atau pemberian yang bisa menghibur dia. Kalau misalnya waktunya masih lama untuk dikuburkan, coba tanya. Kapan mayitnya rencana dikuburkan? Kalau misalnya masih 3 jam, 4 jam kemudian, padahal kita di situ kebutuhannya tidak banyak, maka minta izin. Mohon izin, saya akan pulang dulu karena ada keperluan di rumah atau keperluan di tempat lain. Nanti kalau pas pemakaman atau menyolati, saya akan datang lagi. Inilah ya cara yang paling tepat sebenarnya untuk menghadapi keadaan-keadaan yang demikian. Ya kita tetap melakukan apa yang disyariatkan untuk kita. Lakukanlah amalan-amalan yang sesuai dengan syariat ketika itu. Dan tinggalkan ya hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad SAW. Dan juga jaga perasaan. Ya, jaga perasaan orang-orang yang ada di sekitar kita. Inilah ya cara kita bermasyarakat. Cara kita bermasyarakat seperti ini. Ada ya sikap menjaga perasaan orang lain. Dan di sana juga kita harus tetap menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala pada diri kita. Jadi, apa yang kita lakukan benar-benar sesuai dengan tuntunan
kesalahan orang lain jangan sampai menjadikan kita terhalang untuk melakukan kebaikan.